adik-adik, ketemu lagi sama Kak Serin dan Kak Redi. dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Adik-adik, Kak Serin dan untuk berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 151, Aku Bersukacita. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu yuk. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan kami Bapa, sebentar kami memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik dipersilakan duduk, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 271. Cinta akan Yesus. Adik-adik, setelah kita makan dari firman Tuhan yang dibawakan oleh siapa Kak? Oleh Kak Ros. Kak Ros. Halo adik-adik, terima kasih Kak Reni. Terima kasih Kak. Sama-sama. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan dulu Alkitabnya semua. Kalau sudah, adik-adik berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan akan firman-Mu. Buka akal dan pikiran kami oleh Roh Kudus, supaya kami mengerti apa yang Bapa maksudkan dengan firman yang akan kami dengar bersama. Siapkan hamba sendiri, siapkan hati anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, bacaan kita pada hari ini terambil dari 1 Tesalonika 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sudah disiapkan semuanya? Kita baca bersama-sama. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Adik-adik, sekarang duduk yang manis. Kita dengarkan ceritanya ya. Ada seorang anak bernama Guy.
Ia suka sekali dengan hal-hal yang baru. Suatu hari, ia menemukan lebah yang terbang di dalam kamarnya. Lebah itu terlihat sangat besar. Warnanya kuning dan hitam. Guy segera menutup jendela kamarnya. "Aku ingin bertemu denganmu, lebah," ujar Guy. Lebah itu terus saja terbang. Ia mencari-cari jalan keluar dari kamar itu. Ia melesat ke arah jendela kamar yang terbuat dari kaca. Lebah itu berkali-kali terpental. Hal itu membuat Guy tertawa terpingkal-pingkal. "Kau lucu sekali, lebah," ujar Guy. Lebah itu terus saja terbang. Ia melihat keluar kamar Guy. Di sana ada kebun bunga yang indah. Lebah ingin sekali keluar dari kamar itu. Namun, Guy ingin bermain-main dengannya. Guy mengejar lebah itu di dalam kamarnya. Ia ingin sekali memegang lebah yang lucu itu. Hap! Ia menangkap lebah itu. Tapi tangannya disengat oleh sang lebah. "Ibu, tanganku sakit sekali," teriak Guy. Ibunya yang sedang memasak langsung berlari ke kamar Guy. "Kau kenapa?" tanya ibunya. "Lebah itu menyengatku," isak Guy. Ibunya langsung mengobati tangan Guy. Guy terus saja menangis. "Ibu sudah sering bilang, lebah itu menyengat. Meskipun dia binatang kecil, kau harus selalu berhati-hati dengannya," ucap ibu Guy. "Iya ibu, aku akan lebih berhati-hati lagi," ujar Guy. Usai diobati, Guy langsung membuka jendela kamarnya. Lebah pun keluar dengan riangnya. Guy terus saja memandanginya. Sejak saat itu, Guy menjadi anak yang penurut. Ia tak pernah lagi melanggar apa kata ibunya. Apapun perkataan sang ibu, ia selalu mendengarkan dan mematuhinya. Adik-adik, pada saat Rasul Paulus pergi ke Tesalonika, Rasul Paulus melihat banyak patung-patung. Untuk apa ya patung-patung itu? Apakah patung-patung itu untuk menghias kota dan rumah mereka? Adik-adik, ternyata patung-patung itu bukan untuk hiasan, tapi untuk disembah. Orang-orang yang tinggal di Tesalonika rupanya banyak yang menyembah berhala, adik-adik. Tahu nggak adik-adik? Apa sih berhala itu? Berhala yaitu patung-patung yang dibentuk orang atau berbentuk binatang, kemudian disembah oleh mereka. Mereka membawa makanan dan minuman, lalu berdoa di muka patung-patung itu. Karena Rasul Paulus melihat bahwa orang-orang di Tesalonika itu banyak yang belum mengenal Tuhan Yesus, maka Rasul Paulus mengajar mereka. Rasul Paulus bilang begini, "Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan memilih kalian semua untuk melayani Dia. Tuhan mau kalian semua hidup sesuai dengan firman-Nya." Wah, Rasul Paulus berani sekali adik-adik. Padahal Rasul Paulus belum kenal loh sama orang-orang di sana. Rasul Paulus juga tidak tahu apakah mereka mau mendengar apa yang diajarkan Rasul Paulus. Tapi puji Tuhan adik-adik, Roh Kudus bekerja dalam hati mereka. Ternyata ketika Rasul Paulus mengajar mereka, mereka semua mau loh mendengar dan menerima apa yang diajarkan Rasul Paulus.
Mereka bahkan melakukan dengan rajin, dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati semua firman Tuhan yang diajarkan Rasul Paulus. Mereka menjadi jemaat yang penurut, adik-adik. Rasul Paulus senang karena orang-orang di Tesalonika tidak lagi menyembah patung-patung. Mereka semua sekarang rajin datang beribadah. Mereka berkumpul, bernyanyi, berdoa, seperti yang diajarkan Rasul Paulus. Akan tetapi orang-orang yang tidak suka sama Rasul Paulus, mereka itu menyuruh Rasul Paulus untuk pergi dari Tesalonika. Dan Rasul Paulus terpaksa meninggalkan Tesalonika, adik-adik. Namun sekalipun Rasul Paulus tidak ada, orang-orang di Tesalonika yang sudah percaya Tuhan Yesus itu makin rajin beribadah, sekalipun ada orang-orang yang mengejek mereka. Mereka malah bersikap baik dan ramah. Orang-orang yang melihat mereka agak heran, tapi juga kagum. Mereka bilang begini, heran ya, orang-orang Kristen itu dibenci orang, mereka malah baik dan ramah. Orang-orang yang suka mengejek mereka malah disayang dan dibantu. Wah, sikap kasih dan kebaikan orang-orang di Tesalonika itu dibicarakan banyak orang, adik-adik. Bukan hanya dibicarakan, tapi banyak orang yang berbuat seperti yang orang-orang Tesalonika lakukan. Tindakan mereka, perbuatan mereka menjadi contoh bagi banyak orang. Nah, adik-adik, kita harus juga seperti orang-orang di Tesalonika ya. Adik-adik harus mau mendengar semua firman Tuhan yang diajarkan kepada adik-adik. Adik-adik juga harus berani menjadi anak-anak Tuhan yang penurut, anak-anak Tuhan yang patuh, anak-anak Tuhan yang tidak malu untuk melakukan apa yang benar. Adik-adik juga harus terus memberi contoh yang baik kepada siapa saja. Kalau ada yang tidak suka sama adik-adik, adik harus tetap baik dan ramah ya. Kalau ada yang memusuhi, jangan dibenci ya, tapi harus tetap disayang dan dikasihi. Seperti Tuhan Yesus baik kepada semua orang, begitu juga adik-adik, seperti Tuhan Yesus mengampuni orang jahat, itu juga yang harus kita buat. Jadi adik-adik harus meniru Tuhan Yesus dan bukan yang lain ya, supaya kita menjadi teladan bagi semua orang. Nah, tadi kita udah dengar ceritanya kan adik-adik? Ayo, udah lama kan? Udah lama sekali loh kita nggak nyatet-nyatet. Buku catatannya ada nggak? Masih ada nggak? Sudah? Ayo ambil dulu buku catatannya. Ibu hitung nih ya, sampai 5 udah ada di tempat kembali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah, pulpennya udah semuanya. Kita mulai. Catat di atas. Minggu 28 bulan 2 tahun berapa yo? 2021. Tulis, dah. Bacaannya 1 Tesalonika 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 10. Sudah? Tema titik 2 ya, titik, aku menjadi teladan Kristus. Sekali lagi, aku
menjadi teladan Kristus. Udah ya? Nah, pelajaran. 1. Udah? Pelayanan Bapak Paulus di kota Tesalonika. Kota Tesalonika itu ibu kota dari Makedonia. Udah? Nah, kota ini merupakan kota pertama yang menerima surat Paulus. Kota ini merupakan kota pertama yang menerima surat Paulus. Bapak Paulus, dua ya. Bapak Paulus punya teman, namanya Silvanus dan Timotius. Udah ya. Jadi kalau ditanya nanti, siapa teman Bapak Paulus waktu di Tesalonika? Siapa namanya? Silvanus dan Timotius. Udah ya. Nah, untuk sekarang catatannya sampai di situ dulu adik-adik. Dah. Setelah kita mendengarkan akan firman Tuhan, mari kita menyambutnya dengan memuji dari Kidung Ceria nomor 202 adik-adik. Murid Tuhan jadilah. Murid Tuhan jadilah, saksi dalam dunia, juru selamat penebus hanya Tuhan Yesus. Sekarang mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami sudah mendengar akan bagian daripada firman-Mu yang mengajarkan dan mengingatkan kami untuk kami dapat dan mau menjadi teladan seperti Kristus. Ajarkan kami anak-anak-Mu ketika kami berpikir, ketika kami berbicara, ketika kami berbuat, kami mau menjadi seperti Tuhan Yesus. Kami tidak menjadi anak yang pembohong, kami tidak menjadi anak yang nakal, kami dapat menjadi menyenangkan hati teman-teman kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ingatkan kami dan ajarkan kami supaya kami selalu ingat akan firman-Mu. Bapa di surga, pada jam ini kami juga sudah memberikan persembahan syukur, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah apa yang kami kerjakan pada hari ini boleh menjadi persembahan yang berbau harum ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Bapa di surga, kami mau berdoa pertama untuk teman-teman kami. Kalau ada di antara teman-teman kami yang sakit pada saat ini, Tuhan tolong Kau memberkati obat-obatan, makanan dan minuman, tangan para medis, papa dan mama yang merawat teman-teman kami, supaya teman-teman kami dapat segera sembuh dari sakit penyakitnya ya Bapa. Kami berdoa bagi setiap orang tua dari anak-anak kami di dalam tugas dan pekerjaannya setiap hari, baik yang ada di darat, laut maupun di udara. Sebagai ayah di dalam mencari nafkah, Tuhan jaga, Tuhan pelihara kesehatan mereka ya Bapa. Terlebih di tengah musim yang seperti ini, Tuhan kuatkan tubuh setiap para ayah dari anak-anak kami. Untuk setiap para ibu, Bapa berikan roh kesabaran, roh hikmat bijaksana, agar setiap para ibu boleh mendidik, membesarkan akan anak-anak yang Kau percayakan kepada mereka dengan baik dan benar dalam kerendahan hati dan kesabaran Tuhan Yesus.
Dan biarlah kami semua anak-anak, kami boleh menjadi anak-anak yang tahu menghormati orang tua supaya lanjut umur kami ya Bapa. Bapa di surga, kami mau berdoa di dalam masa pendidikan anak-anak kami saat ini. Walaupun mereka harus tidak berhadapan muka dengan para guru, Tuhan tetap memberikan semangat kepada anak-anak kami agar mereka mau belajar dengan baik, dengan tulus Tuhan Yesus, agar mereka dapat mengerti walaupun mereka tidak mendengar secara langsung tatap muka ya Bapak. Bapa di surga, kami berdoa bagi setiap para opa dan oma kami di masa tua mereka. Tuhan peliharakan mereka di masa tua, agar mereka boleh melihat kami anak-anak cucunya boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapa di surga, pada akhirnya dari semua yang kami minta, biar rencana dan kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami Bapa. Ampuni salah dan dosa kami. Dengarkanlah seru doa kami. Yang kami naikkan, kami alaskan, bukan dengan nama lain, melainkan dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Adik-adik jangan lupa siapkan amplop persembahannya dan juga uang persembahannya. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 337, Kami Sebagai Anak-anak. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Adik-adik, kasih Rinda untuk berdiri, kita akan berdoa persembahan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami tadi boleh memberikan persembahan. Berkati persembahan ini Tuhan Yesus agar berguna bagi pelayanan dan juga gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji kekal, amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita bersama pada hari ini. Biarlah Tuhan, sebelumnya kita mau memuji Tuhan dulu ya. Dari Kidung Ceria 269 bait 1. Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus.
kita harapinya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami sudah selesai dengan ibadah kami pada hari ini. Biarlah kasih dan sayang-Mu, cinta Tuhan akan senantiasa menjaga, membimbing, memimpin, memelihara kami dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.